mengabarkan tentang statistika. Perkenalkan, nama saya Raisa Jessica dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Jessica Faura Aurelia dari absen 13. Perkenalkan, nama saya Angelina Fahaidar dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Syedok Tiani dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Elumar, absen 22. Perkenalkan, nama saya Dias Nazar Berapa, absen 9. Oke, selamat menyaksikan. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi itu yang pertama, menentukan jangkauan. Nah, rumus jangkauan itu X-max dikurangin X-min. Nah, data yang terbesar yang sudah kita peroleh itu 60,5 dan data terkecil yang kita peroleh itu 49,3. Jadi tinggal dikurangi saja dan hasilnya 11,2. Yang kedua itu menentukan banyak kelas atau K dengan rumus Rogers. Rumusnya itu 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyak data yang kita peroleh. Jadi 1 ditambah 3,3 log 36. Hasilnya itu 6,1358. Kita bulatkan menjadi 6 kelas. Langkah ketiga itu menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu caranya jangkauan dibagi banyak kelas sama dengan 11,2 dibagi 6. Jumlahnya 1,87 dibulatkan menjadi 2 cm. Sekarang kita menentukan rata-rata. Rumusnya itu sigma xi dikurang fi dibagi sigma fi sama dengan 2023,4 dibagi 36. 2023,4 itu dari hasil dari sini, 36 itu dari frekuensi ini yang jumlahnya 56,20. Di sini saya akan menjelaskan modus yang rumusnya MO sama dengan TBMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. P itu panjang kelas. TB-nya yang ini. Lalu untuk D1 dan D2, karena frekuensi di sininya 17, jadi 17 dikurangin 9, lalu 17 dikurangin 9 hasilnya 8, lalu 17 dikurangin 2 hasilnya 15. Ini untuk D2 dan ini untuk D1. Kalau untuk panjang kelas kita sudah hitung, yaitu 2. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya, yaitu 55,25 ditambah 8 per 8 ditambah 15 dikali 2. Bawahnya 55,25 ditambah 4 per 23 dikali 2. Lalu yang dijumlahkan yang atasnya dulu, hasilnya 63,25 per 23. Dan hasilnya 22,75. Kuartil atas Q3. Cara menentukan kelasnya adalah cara menentukan kuartil 3 adalah 3 per 4 kali 36. Nah, cara mendapatkan hasil ini adalah 36 bagi 4 dikali 3 hasilnya 27. Nah, 27 ini ada di kelas frekuensi keberapa sih? Jadi 55,3 sampai 57,2. Nah, Q3 ini rumusnya ada di TBI tambah I per 4 N dikurangi sigma F kurangi I per FI kali P. Nah, cara mendapatkan cara menjumlahkannya adalah Q3 sama dengan 54,8. Cara mendapatkan 54,8 ini ada di 55,3 dikurangi 0,5 tambah 27 kurangi 16 bagi 17. Nah, 27,16 sama dengan 11. 11 dibagi 17 sama dengan, habis itu dikali 2 sama dengan 1,2. 1,2 ditambah 54,8 hasilnya 56. Untuk Q2 nya kuartil tengah, kelasnya adalah 2 per 4 dikali 36 sama dengan 18. Jadi 36 dibagi 4 dikali 2 hasilnya 18. Nah, 18 ini adalah kelas keempat. Kelas keempat adalah 55,3 sampai 57,2. Untuk rumusnya adalah TBI ditambah I per 4 N dikurangi sigma F dikurangi I per FI dikali P. Nah,
Di sini adalah TBI-nya adalah 54,8. Dapat dari mana? 54,8 adalah 55,3 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 54,8. Ditambah 18 dari kelasnya dari sini. Dikurangi 16. 16 adalah jumlah sebelumnya per 17 dikali 2 sama dengan 54,8 ditambah 2 per 17 dikali 2 hasilnya 54,8 ditambah 0,23 sama dengan 55,03. Kuartil bawah atau Q1 kelasnya adalah 1/4 dikali 36 hasilnya adalah 9. 9 ini adalah kelas ketiga. Kelas ketiga itu 53,3 dikurangi 55,2. Untuk rumusnya TBI ditambah 1/4N dikurangi sigma F dikurangi I dikali P per FI. Jadi TBI-nya adalah 52,8. Dari 53,3 dikurangi 0,5. Selanjutnya adalah 9 dikurangi 7. 9 dari kelas, 7 dari frekuensi sebelumnya yang dijumlah, hasilnya 7 per 9 dikali 2. Jadi 52,8 ditambah 2 per 9 dikali 2. Jadi 52,8 ditambah 0,4. Hasilnya adalah 53,2. Di sini saya akan menjelaskan langkah keempat, 5 sampai cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kita mulai dari langkah keempat. Langkah keempat itu menentukan batas bawah kelas pertama. Dapat kita langsung temukan bahwa batas bawah kelas pertama adalah nilai yang paling kecil, yaitu seperti X-min. Sehingga nilai X-min-nya adalah 49,3. Jadi, menentukan batas bawah kelas pertama hasilnya adalah 49,3. Selanjutnya langkah kelima adalah menentukan interval tiap kelas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa interval kelas sama dengan panjang kelas. Sedangkan panjang kelas di sini sudah kita cari, itu hasilnya 2. Hasil 2 ini adalah dari pembulatan 1,87. Sehingga interval kelas pun adalah 2 cm. Selanjutnya di sini ada cara-cara membuat tabel distribusi frekuensi. Cara untuk mencari tabel distribusi frekuensi yang pertama adalah 49,3. Kita taruh nilai yang paling terkecil atau nilai X-min adalah 49,3. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang bagian sebelah kiri adalah batas bawah kelas dan yang sebelah kanan adalah batas atas kelas. Nah, batas bawah kelas ini kita tambah dengan panjang kelas sehingga dapat 49,3 kita tambah dengan panjang kelas 2 cm sehingga menghasilkan nilai 51,3. Dan selanjutnya sampai bawah. Jadi yang paling selanjutnya untuk mencari bagian atas kelas sama seperti tadi. Lalu selanjutnya kita ke turus. Turus ini adalah hasil data yang kita dapat. Misalkan 49,3 sampai 51,2 ini ada berapa data yang nilai angkanya dari rentang 49,3 sampai 51,2. Nah, sudah kita hitung itu ada 7 data. Lalu selanjutnya dari 51,3 sampai 53,2 ini kita tidak dapat menemukan angkanya karena tidak ada angka yang terdapat dalam data yang kita dapat. Sehingga terusnya adalah kosong dan frekuensinya pun kosong. Selanjutnya 53,3 sampai 55,2 kita mempunyai turusnya dijumlahkan yaitu totalnya 9. Dan 55,3 sampai 57,2 kita menghasilkan turusnya itu ada 17 sehingga frekuensinya pun 17. Jadi dapat disimpulkan bahwa turus dan frekuensi ini saling berhubungan. Selanjutnya 57,3 sampai 59,2 ini ada 2 turus sehingga frekuensinya pun 2. 59,3 sampai 61,2 ternyata ada 1 data karena dia adalah nilai yang paling besar sehingga frekuensinya pun 1. Sehingga jika ditotal frekuensinya adalah 36. Karena 36 ini sama dengan jumlah data yang kita dapat. Selanjutnya adalah XI atau bisa disebut sebagai nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah sendiri dapat kita tulis bahwa XI sama dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas lalu dibagi 2. Di sini sudah kita hitung semuanya, lalu kita catat sehingga hasilnya adalah XI atau nilai tengah dari kelas 1 adalah 50,2. Sehingga XI kelas 2 adalah 52,2 dan XI kelas 3 54,2, 56,2, 58,2 dan yang terakhir adalah 60,2.
Mengapa hasilnya 50,2 sampai 52,2 sebab ditambah dari panjang kelasnya itu 2 cm. Sehingga jika kita total XI atau nilai tengahnya menghasilkan nilai 331,2. Selanjutnya ada XI dan FI. FI ini adalah dari frekuensi dan XI ini dari nilai tengah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai tengah dikali frekuensi 50,2 dikali 7 yaitu hasilnya 351,4. Nah, untuk selanjutnya proses ke bawahnya sama, frekuensi dikali XI atau nilai tengah. Sehingga 0,50 dikali 52,2 menghasilkan nilai 52,2. Sehingga bahwa data yang kita dapat adalah 2023,4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi